Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ibu sekalian, pada pagi ini kita bisa kembali belajar kaedah-kaedah rumusan-rumusan terkait ilmu bahasa Arab, meliputi nahwu dan shorof. Dan pada pertemuan kali ini kita berada di pembahasan seputar ilmu tasrif atau ilmu shorof. Kita mungkin yang lain nanti bisa sambil lalu kita mulai dulu, nanti yang lain kalau tidak diikuti bisa melihat di hasil rekod nanti Bu ya. Dan sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi ini dengan pembacaan suratul Fatihah kepada pengarang kitab yang kita kaji pada pagi ini, yaitu Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali rahimahullah ta'ala. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam azwaji wa lutfi ila hadrati al-anbiya wa rasulih asyhadu as-salih as-sahadu al-qarabati wa al-kutubi ولا جميع شاشة بلا وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد معصوم بن علي وإلى سلامة ونجحنا في الدين والدنيا والآخرة الشغل لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Alhamdulillah ibu sekalian, kita sudah sampai di pembahasan fi'il thulathi mazid yang sudah kita lalui mulai dari awal. Fi'il thulathi mujarrad sudah kita bahas, kemudian rubai mujarrad sudah kita bahas, begitu juga rubai mulhaq sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk kepada al-babu al-awwalu min al-thulathi al-mazidi. Al-babu al-awwalu min al-thulathi al-mazidi. Artinya al-babu al-awwalu, bab yang pertama. Al-babu al-awwalu, bab yang pertama. Min al-thulathi, dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Min al-thulathi, dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Al-mazidi, yang tambahan. Yang tambahan. Artinya ini membahas fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi yang nantinya ditambahi huruf lain. Yang nantinya ditambahi huruf lain. Sudah tidak 3 huruf lagi, akan tetapi lebih daripada 3 huruf. Namanya mazid, tambahan. Lebih dari 3 huruf. Ini bab yang pertama. Sebentar dulu ya. Iya, Pak Ustaz. Baik. Sekarang kita bahas fi'il sulasi mazid. Artinya fi'il yang sudah memiliki tambahan, bukan 3 huruf lagi, akan tetapi lebih daripada 3 huruf. Nah, di layar nampak apa tidak Ibu? Kelihatan, Pak Ustaz.
Kelihatan ya. Di yang ini mulai dari sini Bu ya. Mulai dari ini nanti, mulai dari sini nanti, ah, sampai ke sini itu, sampai ke sini. Ah, ini penjelasan ya Bu ya. Ini penjelasan. Penjelasan. Eh, di situ tulisannya kecil Bu ya. Iya, Pak Ustadz. Kecil. Mungkin kita langsung ke wawasan-wawasan saja tidak apa-apa Ibu. Langsung masuk ke itu penjelasan. Kalau saya terjemahkan itu cuman sekedar Terjemahannya aja, Pak Ustadz. ya Heeh. mungkin Ibu bisa kalau mau nulis ya bisa nulis terjemahnya. Kalau butuh untuk ditulis bisa nulis terjemahnya kalau memang ingin diterjemahkan. Ah, Kecil di sini memang ya kecil di situ tulisannya. Sulit untuk diakses arti di bawahnya. eh Bismillahirrahmanirrahim. Yunqalu thulatsiyu al-mujarradu ila wazni fa'ala. Ila wazni fa'ala. Ah, Yunqalu itu artinya dipindah, ya. Dipindah as-sulasiyu, fi'il sulasi, al-mujarradu yang asli. Nah, itu saya coba artikan satu persatu aja. Dipindah kemana? Ila wazni fa'ala. Dipindah ila wazni fa'ala kepada wazan fa'ala. Nah, jadi asalnya fa'ala dipindah kepada fa'ala. Nah, seperti itu. Ini gampang. Nah, cuman penjelasan sedikit saja. Caranya bagaimana memindahnya? Biziyadati tad'ifi. Biziyadati tad'ifi dengan menambah tasydid. Di ainnya itu kan ada tasydidnya Ibu ya. Nah, di ainnya itu ada tasydidnya dengan menambah tasydid. Nah, menambah tasydid. Nah, ainnya itu di aslinya double itu. Nah, kemudian ditasydidkan. Nah, kenapa kok dipindah kepada wazan fa'ala? Karena ini memiliki beberapa tujuan. Kalau di sini saya kurung-kurung dulu Ibu ya, memiliki beberapa tujuan. Pertama ini nomor satu. Kemudian saya kurung-kurung ini nomor dua, tujuan nomor dua. Kemudian ini tujuan nomor tiga. eh, dan tujuan nomor empat ada di sini. Nomor empat. Kemudian tujuan yang nomor lima. Ah, itulah tujuan-tujuannya kenapa kok dipindah kepada wazan fa'ala. Dari fa'ala dipindah kepada fa'ala. Nah, seperti itu. Tujuannya lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Inilah tujuannya, Ibu. Jadi memindah itu ada tujuannya. Langsung yang pertama. Yang pertama itu sudah dikurung nomor satu, lita'diyati. Lita'diyati. Artinya terjemahnya lita'diyati itu adalah terjemahnya panjang Ibu ya karena kalau diterjemah secara itu sebenarnya dalam ilmu sorof takdiyah itu sudah menjadi bahasanya sudah tidak diterjemahkan lagi kalau diterjemahkan di takdiyati ialah karena untuk menjadikan fi'il lazim sebagai fi'il muta'addi. Ah, itu panjang karena untuk menjadikan fi'il lazim sebagai fi'il muta'addi itu namanya ta'diyah. Ada pernah dengar film tadi? Bu Isi pernah dengar film tadi? Pernah, Pak Ustadz? Nah, kalau diingat-ingat kembali, film tadi itu adalah fiil yang nantinya butuh kepada maf'ul bih. Nah, ada maf'ul bihnya ya. Itu fiil nanti langsung ke contoh kita. Kita langsung ke contoh saja nanti. Langsung ke contoh. Ah, nahu. Jadi asalnya kan lazim, tidak butuh maf'ul.
lalu diikutkan kepada fa'ala menjadi maf'ul. Seperti langsung saja ke contoh seperti itu farroha itu ya. Farroha, ya. Farroha. Nah, farroha Zaidun Amron. Nahu itu contoh Ibu ya. Nahu itu bahasa Arab, terjemahnya contoh. Farroha Zaidun Amron. Artinya adalah farroha membahagiakan. Membahagiakan. Farroha membahagiakan. Siapa yang membahagiakan Zaidun Zaid? Zaid namanya orang Ibu ya. Siapa yang Ya. dibahagiakan oleh Zaid? Amron kepada Amr. Amron kepada Amr. Nah, Amron kepada Amr. Nah, seperti itu. Coba langsung saya jelaskan aja di bukunya itu ya. Inilah contohnya. Nah, ini contohnya. Farroha Zaidun Amron. Seperti itu. Farroha itu kalimat fi'il. Zaidun itu sebagai fa'il. Amron sebagai maf'ul bih. Kalau di bahasa Indonesianya itu farroha itu predikat, Bu ya. Farroha Iya. predikat, Zaidun itu subjek, Amron itu namanya objek. Itu kalau di bahasa Indonesia. Tapi susunannya kebalik antara bahasa Arab dan Indonesia memang kebalik cara penyusunannya. Farroha Zaidun Amron membahagiakan Zaid kepada Amr. Kalau ikut bahasa Arabnya. Kalau di Indonesia kan Zaid membahagiakan Amr. Seperti itu Ibu ya. Sebelum ada tasdidnya, sebelum ikut wazan fa'ala, kan farroha ikut wazan fa'ala. Sebelum ada tasdidnya, faroha. Kira-kira artinya apa Ibu kalau faroha? Maka artinya faroha itu adalah gembira. Faroha Zaidun. Zaid gembira. Berarti tidak ada yang digembirakan karena kalimatnya lazim namanya. Kalimatnya tidak butuh kepada objek. Karena tidak butuh pada objek. Faroha Zaid gembira. Ya sudah, berarti Zaid gembira. Tapi ketika masuk kepada wazan fa'ala, diikutkan pada wazan fa'ala, maka menjadi muta'addi. Butuh fi'il tersebut kepada objek. Contoh, farroha Zaidun Amron. Membahagiakan siapa Zaid kepada Amr. Atau terjemah Indonesianya, Zaid membahagiakan Amr. Objeknya itu Amr, harus ada objeknya. Kalau objeknya tidak ada, maka tidak bisa sempurna kalimatnya, tidak bisa dikatakan kalam nantinya. Maka membahagiakan Zaid, pasti timbul pertanyaan siapa yang dibahagiakan? Oh, berarti ada di situ objeknya. Maka Amron ialah Amr. Inilah maksud tujuannya kenapa dipindah kepada wazan fa'ala, yaitu untuk memutaaddikan. Fa inna mujarradahu, kemudian kalimat berikutnya, fa inna mujarradahu lazimun, karena fiil mujarradnya itu lazim. Fiil mujarradnya berarti apa? Ya fa'ala, tinggal buang tasdidnya lagi. Fa'ala masih murni 3 huruf. Fa'ala itu bahagia. Maka tidak butuh kepada objek. Seperti itu. Seperti itu penjelasannya mengenai fiil lazim. Jadi sekarang kesimpulannya berarti fiil itu ada dua, ada fiil muta'addi, ada fiil lazim. Kalau fiil muta'addi butuh kepada fiil yang butuh kepada maf'ul bih. Kalau fiil lazim, fiil yang tidak butuh kepada maf'ul bih. Seperti itu. Itu kesimpulan dari nomor 1. Kemudian faedah yang Afwan, kedua, Pak Ustadz. ya baik Bu. Pak Ustadz, jadi setiap fiil mujarad yang mujarad asli gitu ya Pak Ustadz, itu berarti dia lazim. Yang 3 huruf Lazim. yang terdiri dari Iya lazim. Maksudnya tapi bukan semuanya fi'il sulasi mujarrad itu lazim, tidak Ibu ya. Jadi ada yang tidak lazim, juga. tidak. Ada yang lazim, ada yang tadi. Tapi kalau ternyata jumpa fi'il sulasi mujarrad yang lazim, tapi kita ingin memuta'addikan, oke lah, maka diikutkan kepada wazan
fa'ala. Contohnya faroha. Faroha itu lazim. Fi'il sulasi mujarrad. Lazim. Oh, pengen dimutaaddikan, maka ikutan fa'ala. Nah, kemudian ada fi'il sulasi mujarrad yang mutaaddi. Tidak butuh lagi diikutkan. Contohnya doroba. Nah, doroba Zaidun amran. Zaid memukul Amr. Nah, itu sudah mutaaddi. Tidak perlu lagi diikutkan wazan fa'ala. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk nomor satu? Insya Allah Pak Nah, Ustadz. insya Allah baik. Kita lanjut kepada tujuan nomor dua. Kenapa dipindah, diikutkan kepada wazan fa'ala. Yang nomor dua adalah tujuannya liddala waliddalalati ala takfir. Ala takfiri. Waliddalalati artinya karena untuk menunjukkan. Karena untuk menunjukkan lidalalati itu ya. Karena untuk menunjukkan atau buang karenanya kalau lebih simpel lidalalati untuk menunjukkan. Nah, itu aja. Untuk menunjukkan alat taksir atas makna banyak. Atas makna banyak. Artinya untuk menunjukkan makna banyak, memiliki arti banyak seperti itu. Nah, nanti ada contohnya. Ingin menunjukkan pada arti banyak. Nah, seperti itu. Memperbanyak seperti itu juga. Memperbanyak. Nahu contoh. Nahu artinya itu contoh. Qatta'a Zaidun al-habla. Qatta'a artinya adalah memotong-motong. Qatta'a bukan motong lagi, tapi qatta'a memotong-motong. Qatta'a memotong-motong. Siapa yang motong-motong? Zaidun. Itu apa? Zaidun apa Zaidun itu? Zainun. Zainun ya. Oh, Zain berarti Zen. 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 Zainun Zen berarti ya. Namanya orang itu. Mm. Apa yang dipotong-potong? Al-habla tali. Al-habla tali. Al-habla tali. Kalau terjemah Indonesianya, Zain memotong-motong tali. Nah, Zain memotong tali. Qata'a di sini predikat, Zainun subjek, Al-habla objek. Maksudnya yakni itu artinya yakni ja'alahu qita'an katsiratan. Ja'alahu ia menjadikannya qita'an katsiratan potongan-potongan yang banyak. Qita'an katsiratan potongan-potongan yang banyak. Seperti itu. Potongan-potongan yang banyak. Kita kembali ke contoh yang nomor dua ini. Tujuannya diikutkan wazan fa'ala untuk menimbulkan arti banyak. Pekerjaannya banyak. Nah, pekerjaannya banyak. Bukan cuma sekali. Bukan cuma sekali. Bukan cuma sekali. Maka asalnya koto'a berarti koto'a. 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 Tapi koto'a itu sudah muta'addi ya. Jadi koto'a beda dengan yang pertama. Makanya yang pertama untuk muta'addikan. Yang kedua otomatis sudah muta'addi ini. Koto'a sendiri sudah muta'addi. Koto'a Zainun al-habla. Zaid memotong tali. Beda artinya. Berarti sekali potong dia. Memotong satu kali saja. Tapi ketika dimasukkan pada wazan fa'ala yaitu koto'a dengan mentasydidkan to-nya, maka maknanya Zain memotong-motong tali. Maka dia banyak potongan yang dilakukan oleh Zain. Seperti itu. Seperti itu. Bisa bisa dipahami Bu ya? Untuk yang nomor dua, gampang yang nomor dua itu ya. Nah, jadi cuman untuk menimbulkan makna banyak. Memotong-motong. Berarti bukan cuman satu potong, tapi berpotong-potong tali itu dibuatnya oleh Zain. Seperti itu. Nih, habis ganti. Yang 10. Iya nih. Nih, kan gini. Eh, kemudian selanjutnya yang nomor dua bisa dipahami Bu ya, nomor dua ya.
Insya Allah Pak Ustadz. Dua kabar. Nah, nomor 3, walinisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Walinisbatil maf'ul artinya adalah walinisbatil maf'ul menganggap maf'ul, menganggap maf'ul ila aslil fi'li kepada kata dasarnya fi'il. Ila aslil fi'li kepada dasar fi'il. Kepada kata dasar fi'il. Nah, kepada kata dasar fi'il. Kepada kata dasar fi'il. Menganggap itu sebenarnya nisbat itu sudah jadi bahasa Indonesia. Nisbatkan, nah biasanya dianggap, seperti itu. Contohnya adalah kafara Zaidun amron. Kafara asalnya kafara, tapi ditasdidkan kafara Zaidun amron. Kafara Zaidun amron artinya adalah kafara menganggap kafir. Nah, menganggap kafir. Kafara menganggap kafir. Siapa yang menganggap kafir? Zaidun. Siapa Zaid? Siapa yang dianggap kafir sama Zaid? Amron. Kepada Amar. Seperti itu. Jadi, kalau diterjemahkan, Zaid menganggap Amr kafir. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk menisbatkan, untuk menganggap. Untuk menganggap. Artinya kan kafaro kafir. Nah, kemudian dinisbatkanlah menjadi mengkafirkan. Nah, seperti itu. Aina sabahu al-kufri. Yaitu menganggapnya kepada kekufuran, kepada kekafiran. Nah, seperti itu. Bisa dipaham yang nomor 3, yaitu untuk menimbulkan sebuah anggapan atau menganggap, atau untuk menganggap. Nah, seperti itulah. Sebenarnya nisbat itu sudah menjadi bahasa Indonesia untuk menisbatkan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah Pak Ustadz. Mudah ini ya. Kemudian nomor 4, walisal bi amslil fi'li minal maf'ul. Walisal bi aslil. Afwan, Baik. Pak Ustadz. Lanjutan itunya Aina nasabat. sabahu ilal kufri, yakni menganggapnya kepada kufur. Yakni menganggapnya kepada kufur. Yakni menganggapnya kepada kufur. Kalau kafaro kafir ya Pak Ustadz, kalau tanpa Iya. tasdid ya. Betul Hmm. betul. Jadi kalau udah kafaro berarti maknanya menganggap kafir gitu ya. Betul. Sudah menganggap dia. Menganggap kafir. Umpamanya kafaro amr kafir. Amr kufur. Nah, seperti itu. Berarti memang kufur. Ini kalau sudah kafaro berarti dianggap kufur. Atau menuduh, sama aja menuduh kufur. Nah, seperti itu. Yang mana tujuan Kalau bisa jadi betul, bisa jadi enggak. Cuman untuk menimbulkan arti menganggap. Nah, seperti itu. menganggap, Iya. menduga gitu ya Pak. Iya. Kalau Eh, sudah, Kalau baik, gimana Bu? kafaru kufur yang 3 itu berarti dia fiil lazim, Yang kafaro, yang yang berarti kafaru tanpa ya, tanpa tasdid. kafaro, kafaro itu sebelum ikutkan fa'ala berarti lazim, Bu. Iya, lazim. Tapi kemudian kafaro dia menjadi muta'addi. Tetapi tujuannya tersendiri, yaitu untuk menisbatkan, untuk menganggap tadi. Memiliki tujuan bukan hanya memuta'addikan, tidak, tapi tujuan memuta'addikan itu, mentasdidkan adalah untuk menganggap maf'ul dengan kata dasar fi'ilnya, yaitu kufur, menganggap kufur. Nah, bisa dipahami Bu?
Insya Allah Pak Ustadz. Yang nomor 4, walisal bi aslil fi'li minal maf'ul. Walisal bi aslil fi'li minal maf'ul. Artinya adalah menghilangkan fa'il pada asal fi'il dari maf'ulnya. Ini soalnya diterjemahkan memang kayak gini Bu terjemahnya, agak-agak ribet terjemahnya. Walisal bi aslil fi'li minal maf'ul. Menghilangkan fa'il pada asal fi'il dari maf'ulnya, minal maf'ul dari maf'ulnya. Salbi itu menghilangkan ya Pak Ustadz Iya, artinya? atau menghilangkan, kadang-kadang juga diterjemah merusak. Itu menghilangkan Merusak. saja. Iya, untuk merusak. Ini contohnya Ibu. Nahu contoh. Qasyara Zaidun ar-rummana. Qasyara Zaidun ar-rummana. Qasyara itu artinya mengupas, Ibu ya. Mengupas. Kosong Qasyar, yang mengupas. kecil. Qasyara mengupas Zaidun Zaid ar-rummana delima. Ar-rummana delima. Qasyara mengupas delima. Zaidun Zaid ar-rummana kepada delima. Iya, betul. Ai naza'a kishrahu, naza'a yakni menghilangkan kishrahu kulitnya. Yakni menghilangkan kulitnya. Yakni menghilangkan kulitnya. Tujuannya yaitu qasyara Zaidun ar-rumana, menghilangkan untuk menghilangkan fa'ilnya pada asal fi'il dari maf'ulnya. Ya asalnya kan kosyaro ya. Kalau kosyaro. Artinya apa Pak Ustadz? Kosyar Kosyaro. kosyaro itu mengupas. Kalau kosyaro kisrun, tapi kisrun itu kulit. Kalau melihat penjelasannya di sini itu kulit ya. Kosyaro. Seperti itu ya. Kosyaro. Menguliti, mengelupas. Kosyaro ada nggak di situ di kamus? Kosyaro saja ya. Kosyaro ada mengupas, menguliti, Iya. mengelupas. Oh iya ya, berarti ya mengupas atau mengupah. Karena asal maksudnya gini Bu ya. Kosyaro itu asalnya kan kulit. Kisrun Bu ya, kulit. Mm-mm. Kemudian dikatakan kosyaro kepada fa'ala, maka bermakna bukan kulit, justru mengelupas, menghilangkan. Ibu ya, itulah maksudnya menghilangkan yang asalnya kulit, akan tetapi ketika diikutkan kepada kosyaro, jadi justru mengupas, menghilangkan. Menghilangkan. Jadi Bisa dipak perbedaan untuk di tiga huruf, itu perbedaan di tiga hurufnya gimana Pak Ustadz dalam penggunaan kalimat? yang sama kosyaronya. Ya, sama yang Iya. kosaronya Pak Soalnya Ustadz. artinya sama Ibu Kalau ya. dilihat di kamus, Iya. ya di sini kalau yang tiga huruf termasuk fiil sulasi mutaadi juga Pak Iya, Ustadz. mutaaddi dia sudah mutaaddi kan ya. Sudah mutaaddi. Hmm. Kosyaro Kalau berarti yang kosaro rubai mutaadi di sini tulisannya Pak Ustadz. uh, kosyaro rubai mutaaddi. Hmm, Iya ya, betul. Iya kalau fiilnya rubai karena 4 sudah Bu. Kof, shin, shin dan ya. ro. Cuma dalam apa mungkin dalam kalimatnya sama aja tuh gimana Pak Ustadz? Iya, Misalnya tanpa tasdid, iya tempat tanpa iya, contoh seperti kosaro zaidur ruman ini iya artinya sama tuh gimana Pak? artinya sama itu Bu. Sama. Soalnya sama-sama menguliti atau mengupas. Mm-mm. Hmm. Seperti itu.
Tapi kalau di sini, kalau masalahnya tadi mana asal fi'li, asal fi'ilnya itu kosyaro, berarti mengupas ya. Kisrun, atau mungkin dari asal pengambilannya Ibu ya. Karena asal pengambilannya mungkin kisrun kulit, tetapi ketika di kosyaro atau kosyaro itu bukan kulit lagi, tapi justru menghilangkan yang awalnya kulit, akan tetapi ketika kosyaro atau kosyaro itu mananya menghilangkan kulitnya atau dengan arti mengupas seperti itu. Kalau petunjuknya seperti itu. Kalau petunjuk tujuannya yang nomor 4. tujuannya. Hmm. Iya, kan menghilangkan fa'il pada asal fi'il, pada asal fi'il. Yang dihilangkan apa? Itunya apa yang dihilangkan kulitnya. Kulitnya apa? Kulitnya ar-rumman. Kulitnya ar-rumman. Ar-rumman itu delima Ibu ya. Tahu delima Ibu? Iya, Delima itu buah delima. iya, buah delima termasuk buah-buahan di mana Ibu?